Apakah ada anjuran sedekah di waktu subuh? Baik, jadi hadisnya memang menggunakan hadis secara umum, yaitu di waktu subuh itu adalah waktu pergantian malaikat. Yang ada yang mengatakan ya sipnya, artinya ganti sip malaikatnya waktu itu. Sehingga berusaha catatan terakhir atau catatan yang dibawa oleh malaikat yang akan naik di waktu subuh, yaitu adalah catatan kebaikan. Artinya silahkan melakukan amal, bukan hanya sedekah. Tapi kalau mampu sodakoh, Masya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya malaikat mendoakan bagi orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Ya Allah, berkahilah orang yang bersodakoh pada pagi hari ini. Pada hari ini ya, berkahilah orang-orang yang memberikan sodakoh ya pada pagi hari pada hari ini. Begitu juga berikan kerugian secara makna ya, berikan kerugian bagi orang yang menahan hartanya, kerugian pada hari ini bagi orang yang menahan hartanya pada pagi hari ini ya, itu Allahu a'lam. Yang kedua, mana yang lebih didahulukan, sedekah dulu atau melunasi hutang? Jazakallah khairan, Masya Allah. Baik, mana yang lebih dahulukan, sedekah atau nyaur hutang, bayar hutang? Baik. Sedekah hukumnya adalah apa? Sunnah. Bayar hutang hukumnya wajib. Ya, kita sudah bisa jawab nih. Mana yang dahulukan, yang wajib apa yang sunnah? Kalau yang kan wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ya, yang sunnah ditinggalkan dapat pahala, tidak ditinggal dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Ya, artinya tidak berdosa. Nah, berarti kalau dia tidak bayar, tidak sodakoh, tidak dosa. Tapi kalau dia ada kemampuan tidak bayar hutang, maka dia berdosa. Sehingga yang harus didahulukan adalah bayar hutang. Kenapa? Karena bayar hutang itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah adalah sunnah. Allahu a'lam. Jika kita berharap agar kaya dengan cara bersedekah, apakah diperbolehkan ketika berniat seperti itu? Baik, intinya adalah ingat, yang menjadi motivasi utama kita untuk ya melakukan amal soleh adalah, ingat, ini hanya ridhonya Allah. Hanya ridhonya Allah. Ya. Kenapa? Kalau dia motivasinya hanya untuk mendapatkan kekayaan, hati-hati, maka dia siap-siap harus kecewa. Saya sodakoh supaya kaya. Nanti kalau Allah tidak kasih kekayaan, gimana? Luntur kepercayaan kita kepada Allah. Berarti Allah tidak menjawab ini. Ya, boleh. Ya, kita berharap Allah akan lipat gandakan, Allah akan ganti di dunia, kan begitu ya? Itu boleh. Tapi bukan motivasi kita adalah bukan hanya ingin mendapatkan hal yang duniawi, tapi utamakan motivasi kita adalah lillah. Kaya enggak kaya saya sedekah pokoknya, yang penting saya mendapatkan pahala. Ini baru dia. Tapi kalau hanya motivasi utamanya pokoknya saya mau sedekah, saya mau kaya, hanya itu motivasinya, siap-siap dia harus kecewa. Ya, dia siap-siap harus kecewa. Sama seperti orang yang sodakoh, bolehkah dia sodakoh dijadikan wasilah untuk mendapatkan kesembuhan? Boleh saja. Ya. Tapi jangan menjadi motivasi utama. Kenapa? Harus, kalau menjadi motivasi utama, siap-siap harus kecewa. Ya. Jadi motivasi utama kita adalah lillah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah berikan kesembuhan. Saya bersedekah seperti ini hanya untuk Allah. Mudah-mudahan dengan cara saya bersedekah ini Allah berikan saya kekayaan, pekerjaan, silahkan. Tapi yang jelas motivasinya adalah pertama lillah. Jangan menjadikan, ingat, duniawi kita yang menjadi paling utama. Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bersedekah Al-Quran di masjid, tetapi Al-Quran itu tidak dibaca, apakah tetap mendapatkan pahala sedekah? Ya, ketika dia mendapatkan dia tetap mendapatkan pahala memberikan Al-Quran.
Ya, sama seperti orang yang bersedekah. Contoh nih, ada orang yang bersedekah ke masjid, uangnya dibawa ke bank, uangnya belum terpakai. Terus gimana? Apakah dia dapat pahala? Dia tetap dapat pahala. Cuman berbeda dengan orang yang memang bersedekah, yaitu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan cara sekali sedekah. Kenapa? Karena memang subhanallah ketika bersedekah tidak tanggung. Bahkan sedekahnya memang sesuatu yang sangat dibutuhkan. Apa waktu itu? Malah membebaskan siapa namanya? Bilal bin Rabah. Akhirnya terkenal. Yang membebaskan Bilal bin Rabah siapa? Abu Bakar. Ya. Jadi kita ya paling tidak silahkan mau masukkan uang ke masjid silahkan. Nanti uangnya seandainya dipakai yang lain-lain, kita sudah tetap mendapatkan pahala. Yang bertanggung jawab di sini adalah takmirnya. Ya, begitu juga di sini Al-Quran. Pas waktu kita ngasih, iya, tapi nanti apakah dibaca? Nah, kalau Al-Quran itu dibaca kita dapat pahala lagi. Tapi kalau tidak dibaca ya sudah, tetap kita itu. Ya, inilah kadang-kadang memang ya apa namanya? Ya dilema juga. Apalagi masjid sudah banyak Al-Qur'annya, kita sumbangkan lagi Al-Qur'an, kita pinginnya dapat pahala yang besar, orang baca. Seharusnya apa? Kalau mau sedekah itu silahkan, ya memang yang sangat dibutuhkan. Mungkin cari anak yang mau ngaji, kita bayari dia ngaji. Ya, kalau sekarang diberikan Al-Qur'an, mohon maaf nih, sudah saking banyaknya. Ya, di masjid bahkan mohon maaf Al-Qur'annya itu tertutup sama debu, enggak kebuka. Bukan maksudnya enggak kebuka gimana? Kenapa? Karena masing-masing orang sekarang sudah pegang Al-Qur'an. Bahkan ada aplikasi Al-Qur'an di HP. Ya. Ini ya Al-Qur'an yang tertulis sekarang ya kalau bahasa kita sekarang kalah sudah. Apalagi kondisi pandemi. Ya kan disarankan oleh pemerintah kalau mau ngaji di masjid harus bawa Al-Qur'an sendiri. Ya, kalau mau sedekah silahkan dengan artinya sedekahnya kira-kira yang dibutuhkan apa? Ya, kira-kira yang dibutuhkan apa? Kita kadang lupa, mohon maaf, sedekah itu hanya Al-Qur'an. Padahal jariah itu masih banyak. Ya. Kita bayari orang air atau menggalikan sumur untuk masjid, Masya Allah. Air mau tidak mau, kaya atau miskin pasti akan pakai air. Ya, sekali lagi mohon maaf, saya bukan berarti tidak boleh sedekah dengan Al-Qur'an, silahkan. Ya, itu wakaf Al-Qur'an silahkan. Tapi berusahalah bersedekah disesuaikan dengan kebutuhan apa yang diinginkan. Supaya betul-betul pahalanya bisa mengalir terus-menerus. Ya, seandainya ada satu masjid yang memang butuh di air susah di sana, kita borkan air, subhanallah berapa pahala yang harus kita dapatkan. Ya, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalau kita berjual beli dengan saudara atau teman lalu kemudian kita tidak menawar barang yang ditawarkan dengan niat bersedekah kepada saudara kita, gimana? Apakah boleh? Kalau jual beli silahkan jual beli. Ya, silahkan menawar, hal yang biasa. Ya, itu hal yang biasa. Tapi kalau seandainya kita sudah tidak perlu nawar, ya, apakah itu terhitung sedekah? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Kalau silahkan, tidak ada larangan dalam Islam untuk tawar menawar, hal yang biasa. Tapi apakah nanti kalau dia ini barang 40.000 asli memang 40.000, ya sudah saya tidak nawar, saya kasih 40 sedekah. Apakah bisa dikatakan sedekah? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Kemudian apakah ada keutamaan bersedekah di hari Jumat? Secara umum bukan hanya sedekah saja. Ya, Jumat itu kan hari yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ya, kita berbanyak sholawat, berbanyak amal soleh, berbanyak berdoa di hari Jumat. Tapi kalau mengkhususkan sedekah saja ini salah.
Kenapa? Kalau hanya mengkhususkan sedekah seakan-akan nanti sedekahnya hari Jumat aja. Ya, Sabtu, Ahad, Senin enggak usah, nanti tunggu aja seminggu. Kalau kayak gitu modelnya kelaparan duluan orang. Ya. Jadi secara umum silahkan memperbanyak amal soleh di hari Jumat termasuk sedekah. Silahkan. Allahu a'lam. Taib. Gimana seorang mu'allaf? Gimana saya seorang mu'allaf? Apa bisa sedekah kepada saudara saya sendiri? Boleh. Ya. Sedekah kepada non muslim apakah diperbolehkan? Boleh. Ya. Ini kan saudara saya. Kalau saya baca pertanyaan ini, saudaranya masih dalam keadaan non muslim, masih kafir. Bolehkah kita sedekah kepada orang kafir gitu bahasanya? Boleh. Sedekah ya. Kalau zakat baru nanti ada perinciannya. Ya, boleh orang kafir, boleh kan kemarin kita, tapi yang dimaksud dengan orang kafir seperti apa? Sudah kita bahas dalam zakat. Ya, tapi kalau sedekah bolehkah kepada orang kafir secara mutlak? Boleh saja. Ya. Bahkan kita ada orang-orang yang pengemis itu, yang di pinggir jalan atau yang datang ke rumah kita tidak pernah bertanya. Tidak pernah bertanya kepada yang ngemis, bapak atau ibu agamanya apa. Tidak pernah kita bertanya seperti itu. Sehingga silahkan kalau mau sedekah silahkan kepada kepada saudaranya atau kepada keluarganya meskipun dia adalah orang kafir. Allahu a'lam.